Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita dapat hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sholawat serta salam tak lupa pula, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Khatib berwasiat, marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya. Kita jalankan segala yang diperintah dan kita jauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup selalu istiqomah dan mudah-mudahan kita sekalian kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam memanfaatkan sisa umur kita ini, marilah senantiasa kita tetap melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Allah adalah satu predikat yang harus dimiliki oleh setiap insan yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tanpa takwa Allah, manusia pasti berada di lembah kehinaan yang tiada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab surah ayat 71. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang berpendapat bahwa hidup di dunia ini adalah laksana roda. Bagian roda yang sekarang berada di atas pasti nanti berganti di bagian bawah. Begitu juga manusia hidup di dunia ini, begitu keadaannya silih berganti. Tak ada yang kekal dan tak ada juga yang abadi di dunia ini. Bahagia dan celaka, untung dan rugi, jatuh dan bangun adalah dua kata sifat yang saling silih berganti. Karena kedua sifat positif dan negatif itu sudah merupakan sunnatullah yang pasti berlaku bagi umat manusia. Maka untuk menjaga keseimbangan rohani di dalam menghadapi dua sifat yang bertolak belakang itu, Rasulullah SAW telah memberikan bimbingannya dengan sebuah hadis. Khoslatani man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran wa man nazara fi dinihi illa man huwa fawqahu faqtada bih wa nazara fid dunyahu ila man huwa dunah. Fahamidallah. Ada dua sifat, barang siapa memiliki dua sifat tersebut, Allah mencatatnya sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Dan barang siapa tidak memiliki kedua sifat itu, Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang syukur dan sabar. Kedua sifat tersebut ialah barang siapa, yang pertama adalah barang siapa dalam hal agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi, kemudian ia mengikutinya, dan dalam hal keduniaan ia melihat kepada orang yang lebih rendah, kemudian ia bertahmid kepada Allah atas kelebihan orang lain.
maka ia tercatat orang yang sabar dan bersyukur. Fahamidallah ala ma faddallahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran. Yang kedua, sebaliknya, barang siapa yang dalam hal agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, dan dalam hal keduniaan melihat kepada orang yang lebih tinggi, kemudian ia mengeluh atas kekurangan dirinya, maka ia tercatat orang yang tidak bersyukur dan tidak sabar. Hadis riwayat Turmuzi dan Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur adalah sikap jiwa yang harus dimiliki oleh seseorang berkenaan dengan kenikmatan, keberhasilan, dan keberuntungan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, sabar adalah sikap jiwa yang harus dimiliki oleh seseorang berkenaan dengan nikmah, dengan derita, dengan ancaman, dengan kerugian, ketidakberhasilan, dan lain-lain sebagainya. Syukur dan sabar merupakan sifat yang utama, sifat yang amat terpuji, yang sudah menjadi sikap hidup bagi para nabi dan rasul, para syuhada dan kaum solihin. Berbicara masalah syukur, banyak sekali ayat-ayat Allah yang mendorong, menghargai, dan memuji kepada orang-orang yang berlaku syukur. Di dalam surah Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Pada umumnya, manusia kalau sedang dalam kemewahan, kecukupan, keberhasilan usahanya, maka ia akan banyak lupa kepada Allah, banyak melanggar. Sedikit sekali manusia yang mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan dirinya. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa kepada Tuhannya. Quran surah Fussilat ayat 51. Di dalam hadis yang kami bacakan tadi, Rasulullah telah memberikan bimbingan kepada kita agar kita dapat menjadi hamba yang bersyukur dan melakukan sabar. Ialah di dalam hal keduniawian, ia harus melihat kepada orang-orang yang taraf hidupnya lebih rendah daripada kita, dan dalam keakhiratan kita harus melihat kepada orang-orang yang lebih baik dari kita. Kita disuruh yang demikian sebab kekayaan yang ada di dunia adalah laksana air laut. Manakala orang yang sedang haus itu minum air laut, bukan dahaga yang hilang, akan tetapi tambah semakin haus dan dahaga. Demikian pula orang yang sudah gandrung, yang sudah cinta dengan hartanya, kekayaan dunia, sampai lupa kepada akhiratnya. Tak ada akhirnya, bahkan sampai pun dunia ini dimiliki oleh seorang manusia, dia tidak akan merasa puas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, "Lau kana li ibni adama wadiyanin min dhahabin lam tago thalisan wa la yamla'u jawfa ibni adama illa turab." Sekiranya manusia mempunyai 2 lembah penuh berisi emas, tentu ia akan mencari lembah yang ketiga,
dan tidak akan puas manusia itu sebelum mati, sebelum masuk kubur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Juga di dalam hal keakhiratan, kita umat manusia harus melihat kepada orang yang dalam hal pengabdiannya kepada Allah lebih baik, lebih khusyuk, pikirannya banyak dicurahkan untuk kepentingan akhirat. Paling tidak haruslah seimbang antara memikirkan kehidupan akhirat dengan mementingkan kepentingan dunia. Manusia yang hidupnya banyak memikirkan apa yang terjadi di akhirat kelak, pasti orang tersebut makin baik cara beribadahnya, makin bertambah baik amal perbuatannya, makin bersih hatinya, dan makin tenang jiwanya. Jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, itulah nantinya akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menempatkannya ke surga, tempat segala nikmat. Kita senang di dalamnya, Allah pun rela, Allah pun redho kepada kita sekalian. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau agama kita menuntunkan kepada kita agar dalam masalah keduniawian kita melihat kepada orang yang tingkah hidupnya lebih rendah dari kita, ini sama sekali tidak memberi pengertian bahwa orang muslim harus cukup nerimo ing pandum, tidak boleh meningkatkan dalam usaha mencapai bekal hidup sebanyak-banyaknya. Sama sekali tidak, sama sekali bukan. Akan tetapi di dalam hal mengejar keterlambatan kepentingan dunia, janganlah menimbulkan keluh kesah, menggerutu atas suratan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Sebagai khulasoh, sebagai kesimpulan, perlu kami sampaikan bahwa dalam usaha menciptakan diri kita menjadi orang yang bersyukur dan sabar, haruslah yang pertama dalam masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keakhiratan, dengan kerohanian, kita melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi tingkat pengabdiannya, lebih tinggi tingkat ibadahnya. Dan yang kedua, dalam hal keduniawian, ke hal material, kita melihat kepada orang-orang yang taraf kehidupannya lebih rendah dari kita. Mudah-mudahan khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini dapat menggugah, membuka pikiran dan mata hati kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira.
Faya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla 'ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma azil islam wal muslimin wahdulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihi ra'iya wa ra'iyah waj'al baldatana wa sairil buldanil muslimin rahiyah mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah waj'alna min su'adid daraini fi afiyah wassalama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita